Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buat Zoom lagi. Ini kan saya record, karena bisa dilihat sama admin lapangan juga. Karena kan lagi sibuk banyak, ada beberapa project alhamdulillah dan saya akan berupaya agar konveksi terus-menerus ada project. Saya ingin membahas tentang hidroponik. Eee, Selamat datang di Hidroponik Denpam. Saya adalah owner atau founder Abdul Rohim dan mulai belajar, di hidroponik, penjualannya ini belum begitu bagus ya, ini hanya neraca yang dibuat oleh Wina aja. Pasarnya kita lagi cari, dan teknik-teknik gimana agar hidroponik itu murah namun menguntungkan, itu juga lagi dibuatkan sama saya. Untuk itu karena masih banyak PR yang harus dikerjakan, maka saya ambil langkah agar, karena hidup itu semua orang tidak sempurna, ada titik, keterbatasan, maka saya ambil kesimpulan, maka saya akan fokus pada proyek interior dan akan mendikitkan, produksi hidroponik dahulu. Mungkin endingnya nanti, kita akan memasarkan untuk mencapai impian kita, go Bandung, go Jakarta mungkin nanti akan, tapi untuk sekarang ini saya akan merulut, ibaratnya kabel saya akan mengecek dari yang mana yang treble-nya, saya akan sedikitkan dulu produksi hidroponik, namun karena untuk panen yang gelombang kedua ini kita udah banyak, maka di gelombang kedua ini kita akan panen banyak juga dan kita akan menjual seperti biasa. Nah, sesudah panen kedua mungkin dari, 4.000 dikali mungkin yang 2 jadi 8.000 ya, karena satu pot 2 pakcoy, 2 tanaman jadi 8.000 nanti kita akan bikin 1.000 aja. Atau otomatis, kita akan lagi sistem otomatis, otomatis mati lampu, otomatis ngasih nutrisi, itu bisa sebulan. Jadi satu kali panen, kita langsung dikuras semua, dibersihkan semua gitu, langsung sebulan. Jadi dalam sebulan itu tidak ada ngisi nutrisi, paling, nanti untuk pakan ikan saya lagi beli dan belum nyampe karena salah alamat ke Jakarta, mungkin nanti akan dikasih pakan manual dulu, ya. Oke, diberitahukan kepada admin Dedenekor, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar lebih efektif kerja. Karena, di perusahaan pasti menginginkan pekerjanya efektif, tidak lalai-lalai dalam pekerjaan, ibaratnya win to win. Saya mengasih uang profit bulanan kepada kalian dan kalian juga apa, yang ingin berikan kepada, saya gitu, untuk memajukan perusahaan di sini Denpam ya, bukan Dedenekor. Nah gitu, seperti itu. Ya sampai, kalian misalkan kerja capek tapi tidak digaji atau saya menggaji kalian, dalam posisi yang telah saya berikan kepada kalian, tapi kalian juga, lalai. Ini win to win ya. Saya selalu berbicara, saya butuh kalian, kalian juga butuh pekerjaan. Jadi tidak ada, siapa yang butuh di sini, kita sama-sama butuh ya. Oke, lanjut di sini ya. Perawatan dan pemeliharaan Denpam. Nah, di Denpam akan membuat otomatis mati nyala lampu, otomatis pakan ikan. Nah, jika belum ada otomatis pakan ikan, harap diberi pakan 3 kali oleh admin, Iis, Sela, dan Wina. Nah, ada pergeseran atau perubahan, perubahan terhadap, perawatan, atau pemeliharaan ikan, pakan. Tapi nanti saya lagi membuat, pakan otomatis, 2/2 minggu, nanti mungkin tidak akan dikasih pakan sama Iis, Sela, sama Wina. Untuk sekarang belum ada alatnya, maka dikasih pakan jam 9, jangan terlalu pagi karena ikan tidak suka makan pagi-pagi. Jam 2 dan mau pulang jam 5 atau jam setengah 5. Kenapa nggak sama orang lapangan? Karena ya tadi, saya ingin efektif kerja gitu, jangan sampai hanya kasih pakan, tidak ada pekerjaan ya kan, saya kalkulasi gini, kalau di Jakarta oke-oke aja, misalkan lagi tidak ada pekerjaan atau apa, karena memang rutinitas di Jakarta itu tinggi, di lapangan itu hampir setiap hari walaupun sedikit-sedikit ada. Tapi kalau di Garut, masang gorden, masang interior kemana? Tidak ada. Mau ke customer juga di Garut tidak ada customer interior.
Jadi hanya stuck di konveksi dan aquaponik gitu. Sedangkan kan, Anda juga harus untung dan saya juga, sama ya kan harus produktif seperti itu. Untuk itu, poin yang kedua, untuk konveksi Aspi dan Anwar dan lapangan Ahmad dan yang lain dialokasikan panen dan perawatan penyiraman, 2 kali, dan kasih pakan 3 kali ya, pada hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu aja mereka mengurus, hidroponik dan farm, agar panen dan bisa dijual sama mereka. Pada hari-hari biasa mereka dikonveksi gitu, agar efektivitas kerjanya bagus. Panen biasa dijual ke Pandi atau ke, ini ke ke Ciparean, ke Cibiuk, itu di sana juga banyak, penggemar hidroponik, harganya tinggi untuk pacoy, kalau untuk kangkung itu murah ya. Atau misalkan dibagikan ke masyarakat nggak apa-apa, kita niatnya juga sedekah ya, nggak apa-apa, Allah lebih tahu kalau kita niatnya baik, ikhlas, orang yang mau makan kita kasih makanan, ya apalagi ke orang-orang yang membutuhkan itu alhamdulillah insya Allah, Allah akan membalasnya kalau niatnya kita tulus. Nah, yang penting tidak ada tanaman yang tua gitu, karena tua itu, mengambil nutrisi yang banyak, juga mengotori, membuat, lumut-lumut yang ada di talang itu sangat banyak gitu. Maka sesudah panen alat-alat segera dibersihkan ya. Saya sudah capek untuk, berbicara dibersihkan karena pada sebelumnya kurang efektif. Ya udah jadi ini ada, peralihan, cara-cara mengurus hidroponik seperti ini. Ya kalau misalkan alat-alatnya kotor dan ini, ya udah itu kayak tidak dipelihara gitu. Kalau hanya sekedar, mati lampu atau menyemai kan itu bisa lebih diefektifkan di hari Sabtu aja seperti itu ya, gitu. Nah, jadi yang lain, misalkan "Aduh ini saya banyak kerjaan di konveksi, di apa." Oke, kita fokus ke konveksi sama ke, misal pengiriman barang atau apa. Nah itu ya, jadi yang hidroponik kita alih fungsikan, ke otomatis atau ke Sela, Wina, dan Iis. Gimana hari Minggu? Hari Minggu bisa diinfoin ke Ibu, atau bisa Iis minta nomor HP Sela, hari Minggu 3 kali sehari, saya kalau di luar kota, bisa dikasih pakan sama Sela, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jika gimana kalau misalkan, ya udah Aspi hari Minggu mau kasih pakan aja nggak apa-apa, tapi, kita akan hitung untuk kerjanya tetap di hari Sabtu gitu. Hari Sabtu aja untuk hidroponik ke tim lapangan. Misalkan, Aspi atau Ahmad, nggak apa-palah saya ini hari Minggu mau kasih pakan ikan ya nggak apa-apa, tidak melarang semua untuk ke atas atau misal pada hari apapun, cuman untuk panen dan untuk pemeliharaan, perawatan hidroponik untuk lapangan itu kita alokasikan di hari Sabtu aja, agar tidak bingung gitu. Mereka juga tidak bingung, ke yang harus dikerjakan, jobnya harus jelas gitu. Takutnya, apa ya, karyawan juga pusing nih kita kerjanya apaan sih, kerjaan apa. Nah ini di sini dijelaskan. Nah, yang selanjutnya jika konveksi tidak ada project, nah uang makan Iki, Ahmad, Aspi, dan Awar libur gitu. Karena kalau mohon maaf ya, saya di sini, terus terang aja kalau misalkan di sini memang, apa ya, rutinitasnya sangat tipis kalau tidak ada konveksi gitu. Kita mau masang gorden kemana, ketemu customer kemana, ya kan. Jualan hidroponik rame-rame untungnya berapa, ibarat seperti itu. Maka, diliburkan gitu. Kalau mau hadir nggak apa-apa, tapi itu sistemnya diliburkan, ditiadakan untuk uangnya gitu. Tapi ada pengecualian, kenapa, ini di Dadang masih ada uang harian, karena kenapa, kalau misalkan Pak Ahmad libur di rumah ada istri tercinta ngasih makan, ya kan, membuat makanan, Iki juga sama, Asfi bisa di rumah, dan Anwar juga sama. Kalau Dadang ke Cianjur gimana, ya kan, jauh ya kan, kalau Dadang tetap ada uang harian dan Dadang di sini memang sebagai, ini ya, jabatannya sebagai kepala konveksi gitu. Kalau Dadang sendiri kalau di Jakarta hariannya lebih tinggi malah, kalau di sini lebih rendah dan memang harus mengerti gitu. Jadi, jangan, "Kok Dadang dikasih kita enggak?" Ini jangan gitu, karena tiap orang punya divisi, punya jabatan masing-masing, punya tugas masing-masing, dan punya tanggung jawab ke perusahaan juga masing-masing. Jadi, sistem dari saya pun beda-beda kepada, admin ya kan, kayak admin kantor umumnya tidak ada uang harian, karena apa, karena, ya kan ibaratnya lebih santai, ngurus komputer, tidak kepanasan. Tapi kalau, lapangan
tidak kasih uang harian, ya mereka ngelel, makan dari mana ya kan. Walaupun misalkan gajinya gede, tidak ada kasih harian, kadang-kadang uangnya habis misalkan ya kan, nggak dibawa, nggak di lapangan nggak ada uang ya kan, minum sama apaan ya kan itu. Makanya untuk lapangan, ada uang harian. Ahmad di Jakarta ada uang harian. Oke, untuk Ahmad sendiri, sistemnya untuk Ahmad sendiri, di sini saya akan jujur aja, untuk Ahmad sendiri bukan 30.000 per hari, tapi di mana misalkan Ahmad itu rutinitas kerja ini di Garut nih, kalau di Jakarta mah saya udah, kasih pegangan, misalkan ada saya makan di rumah, di luar, dikasih uang makan, kalau di Garut pada intinya Ahmad gini, uang makan, dia makan ke warteg, dia makan ke mau ke Padang, minum, dan jajan itu tidak pakai uang gaji, tapi uang kantor. Misalkan, eee, ini kan misalkan nih, Ahmad di sini kerjanya dari pagi-pagi sampai sore, berarti kan 1 kali makan nih. Ya udah kasih 1 kali makan misalnya di warteg berapa, itulah misalnya. Tapi kalau misalkan, rutinitasnya jauh dari di Garut, misal ketemu customer di Pemebek, di mana, itu beda lagi, mungkin 3 kali makan gitu. Jadi kalau misalkan di luar jauh, misalkan sampai maghrib, sampai malam, itu tidak 30.000, itu bisa, 2 atau 3 kali lipat itu. Jadi, intinya untuk Ahmad makan makan jajan tidak pakai uang, gaji gitu aja. Kalau untuk Pak Iki saya masih lagi, apa ya, evaluasi, Pak Iki, bagusnya gimana, karena Pak Iki ini sekarang udah lebih bagus pengerjaannya, rapi. Kalau untuk Pak Dadang sebagai kepala konveksi sudah ACC, nah ya. Kalau untuk Pak Aspi untuk Pak Aspi dan Pak Anwar, seperti biasa aja itu, seperti itu. Jadi kalau tidak ada kerjaan ya tidak ada uang makan, dan saya akan selalu memprioritaskan konveksi di Garut gitu. Jadi mudah-mudahan konveksi Garut tidak akan sepi agar, eee gimana? Oke ya. Tadi ada putus. Nah, jika, ada kendala oke ya, kalau untuk untuk Aspi, kalau ada kerjaan, di konveksi, fokus Sabtu, di hidroponik, jadi Sabtu Minggu, Sabtu doang di hidroponik gitu ya kan, sama Anwar juga. Kalau Anwar mungkin saya akan alokasikan ke Surabaya karena, di sana kurang anggota, untuk beberapa pekan untuk Anwar. Ya seperti itu. Dan poin berikutnya jika ada kendala misalkan airnya habis, mati, ikannya mati dan lain-lain, Iis dan rekan-rekan bisa minta tolong ke yang lain seperti ke Sela, ke Karin, di sini ya, staf rumah, agar bisa membantu menyelesaikan, situasi seperti itu, atau minta bantuan ke konveksi, nggak apa-apa, hanya membantu kayak gitu masa hitung-hitungan juga ya kan, cuman ngambil ikan doang, seperti itu. Maksudnya di sini agar jobs-nya jelas gitu. Yes, dia bingung juga kasih uang pakan berapa atau gimana, di sini jelaskan sama saya, gitu ya. Karena kok Pak Deden nggak standar sih? Ya karena beda-beda orang, beda-beda jabatan, ada yang lama, ada yang baru, ada pekerjaannya lapangan, ada yang full kantor, ada yang full konveksi, seperti beda-beda ya. Dan saya membedakan seperti itu, tidak bisa disamakan. Pakailah alat-alat hidroponik seefisien mungkin dan dibersihkan, eee, sebersih mungkin agar bisa dipakai ulang. Jadi gini, kita penghasilannya belum, lihatnya saya pada kotor, jadi saya udah malas gitu ngomongnya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali diomongin udah nggak bisa, berarti, memang, kualitas kerjanya seperti itu, gitu ya kan. Ya saya, memaklumin mungkin, belum begitu mengerti tentang pekerjaan hidroponik gitu ya, karena masih awam gitu ya. Nah, jika ikan mati atau tanaman layu atau yang lain-lain yang kurang bagus, tolong laporkan ke owner ya, ke saya. Misalnya saya di Jakarta nih, "Pak mati, ikannya banyak yang nggak lahap makan, Pak ikannya mati atau tanaman layu," gitu. Bila pakan habis, biar menyuruh ke admin konveksi atau lapangan. Misalkan, "Anwar nih beli pakan," gitu, "Asfi beli pakan," gitu ya. Karena itu kan, di jam kerja ya kan. Oke, masih kita bisa oh nggak bisa ya? Yang terakhir apa itu ya? Oke lah di sini ya. Yang terakhir, aturan ini dibuat karena agar lebih efektif, pekerjaan dan agar lebih mengetahui kerja apa sih gitu ya kan. Kalau misalkan
kerjanya apaan sih? Wina kerjaan apa sih? Ya kan, misalkan, Asfi kerjaan apa sih? Ya saya dijelaskan di sini dan ini bisa berubah, sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti itu. Oke ya. Akhir di sini saya sebagai owner dan ini yang membuat, PPT-nya awalnya oleh Ibu Wina ya, Bu Wina staf saya. Terakhir moto dari video ini, jadilah mutiara walaupun di air yang keruh, ya bukan keruh ini, sekalipun, di air yang keruh sekalipun, mutiara tetaplah mutiara. Jadi gini, Anda bekerja di Dede Dekor yang mungkin, perusahaannya tidak besar seperti Indofood, ya kan, seperti Samsung, seperti Oppo, ya kan. Tapi kalau Anda kerjanya bagus, mutiara tetaplah mutiara, ya kan. Tapi Anda kalau misalnya kerjanya jelek walaupun Anda diterima di Oppo ya kan, di Samsung ya kan, tetap ya tidak seperti mutiara gitu, seperti itu. Jadi kalau mutiara kerja di mana pun misalkan sesulit apapun misalkan, kerjanya di lapangan nih, nggak biasa di lapangan atau misalkan gimana, ada pekerjaan yang baru yang tidak biasa, dilakukan dan perusahaan membutuhkan itu harus bisa, gitu. Nah, jadilah mutiara yang bisa memberikan apa ya, manfaat atau keindahan kepada, lingkungannya atau kepada perusahaannya, gitu. Jadi kalau misalkan kebiasaannya, jorok, kebiasaannya lalai terhadap pekerjaan, kebiasaannya, suka tidak fokus ya kan, kalau misalkan itu, pribadi tidak apa-apa, tapi jangan dicampurkan pada urusan, kantor ya kan, oleh kantor kita lagi kerja ya kan. Misalkan ada urusan keluarga atau gimana itu jangan disangkut pautkan seperti itu. Oke lah, itu akhir dari, video kali ini, ya, oke. Ini oke ya, mungkin itu akhirnya. Di sini Denpam masih merintis dan, Denpam punya moto gimana cara agar, apa ya, biayanya itu kos murah. Saya ini lagi mengembangkan kos, 100.000 dan bisa menjual 2 juta gitu. Saya akan eee, mengembangkan apa ya, racikan-racikan saya sudah, menjalankan sama Anwar di atas dan mudah-mudahan ini berhasil dan kalau misalkan nanti, next time kita going, besar-besaran ke apa ya, industri, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya kan, karena kita udah tahu caranya. Oke, untuk, masalah kursus saya juga lagi merintis karena tidak segampang yang Anda oke ya. Oke, ini biasa ya, sinyalnya. Oke, cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.